Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke domestik inflasi ini ya. Kalau inflasi terjadi karena APBN-nya mengalami defisit, nah pemerintah mengambil kebijakan untuk menyetak uang baru. Nah kalau jumlah uang beredarnya banyak, harga akan terus naik. Nah kalau seperti ini, produksinya akan merosot, dan kalau tidak dikendalikan, maka akan mengalami inflasi yang berat. Nah setelah itu, kita akan melihat dari sisi dampak inflasi. Oke ya, dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat. Nah ini ada 4 ya. Yang satu, memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Oke, di antara anggota masyarakat. Kedua, merugikan masyarakat, khususnya berpenghasilan tetap. Jadi penghasilannya tetap, tapi harga-harganya pada naik. Nah kan repot ya. Ketiga, terjadinya penurunan nilai rupiah. Masyarakat tidak aman menyimpan uang rupiah dalam bentuk deposito atau tabungan. Nah, terus yang lain, kalau bagi kreditur, kalau bunga pinjamannya lebih rendah dari laju inflasi, wah bagi mereka jadi merugi. Nah, kalau untuk dalai perekonomian, pada masa inflasi, pemilik modal cenderung investasi spekulatif. Jadi beli rumah, tanah, menyimpan barang berharga. Ini investasi tersebut lebih menguntungkan daripada investasi produktif. Oke. Terus yang berikutnya menyebabkan tingkat bunganya meningkat. Oke. Lalu yang berikutnya menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Jadi orang nggak percaya nanti ke depan ini seperti apa. Oke. Yang terakhir, menyebabkan barang impor lebih murah dibandingkan harga barang dari dalam negeri. Nah, kalau tergantung dari barang impor, maka produksi dalam negeri juga tidak akan berkembang. Kalau tidak akan berkembang, mana bisa untuk meningkatkan pendapatan nasional. Oke, kita sudah membahas mengenai dampak inflasi. Nah, sekarang kita lanjut kepada cara mengatasi inflasi. Ada 2 di sini, yaitu dari sisi kebijakan moneter dan fiskal. Nah, untuk kebijakan moneter, ini merupakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang pertama yaitu politik diskonto. Politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, yaitu bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memengaruhi peredaran uang dengan cara membeli dan menjual surat berharga. Ya, misalnya menjual obligasi gitu ya. Obligasi itu surat utang, masih ingat nggak ya? Beberapa modul yang lalu. Lalu politik cadangan kas, itu dengan cara memengaruhi peredaran uang dengan cara menaikkan menurunkan persentase persediaan kas di bank umum. Oke. Yang berikutnya kebijakan kredit selektif. Kalau terjadi inflasi, pemerintah menerapkan pemberian kredit yang selektif dengan tujuan jumlah uang beredar bisa dikendalikan. Nah, itu dari kebijakan moneter ya. Jadi jumlah uang beredar yang diambil kebijakannya. Oke. Terus yang berikutnya kebijakan fiskal. Nah, ini berkaitan dengan anggaran ya. Oke. Yang pertama, yuk kita lihat. 1, pengaturan pengeluaran pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Jadi pemerintah harus membuat budgeting atau anggaran. Nah, harus efisien, tidak boros untuk menekan biaya perjalanan dinas. Lalu ada prioritas untuk pembangunan yang betul-betul dibuat untuk kemakmuran rakyat. Oke. Yang kedua, meningkatkan tarif pajak. Dengan dinaikannya tarif pajak, maka penghasilan rumah tangga sebagian akan diberikan pada pemerintah, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, permintaan akan barang dan jasa akan berkurang. Nah, ini akan menekan laju inflasi.
Nah, yang ketiga, pemberlakuan pinjaman pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah meminjam secara paksa kepada masyarakat. Nah, akibatnya pendapatan pemerintah bertambah, daya beli masyarakat berkurang. Nah, itu dari sisi kebijakan fiskal. Nah, kedua kebijakan ini mana yang digunakan? Ya, bisa dua-duanya. Ya, tergantung dari kebutuhan. Oke, sampai situ. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan malam hari ini ya. Cukup banyak ya yang sudah kita pelajari. Oke, yaitu tadi mulai dari pendapatan per kapita ya. Oke, lalu juga ada klasifikasi pendapatan per kapita. Lalu kita membahas berkaitan dengan terjadinya inflasi, dampak inflasi, lalu cara-cara mengatasi inflasi. Pertemuan berikutnya kita akan mengukur laju inflasi dengan menggunakan indeks harga. Oke, yuk kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam.